haji, rekan media dan seluruh jamaah haji yang berbahagia. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Hari ini adalah hari yang penuh syukur dan haru, sebab jemaah haji Indonesia mulai memasuki asrama haji, tanda dimulainya fase penting dalam perjalanan suci menuju Tanah Haram. Sesuai rencana perjalanan haji, hari ini ada 18 kelompok terbang dari 9 embarkasi yang mulai masuk ke asrama. Dan besok insya Allah sebanyak 7.514 jamaah dan petugas akan diberangkatkan menuju Madinah melalui 19 kloter. Mengapa 19 kloter? Karena ada satu kloter dari JKG, khususnya JKG 04, yang akan masuk asrama besok pagi dan langsung diberangkatkan pada malam di hari yang sama. Kloter pertama yang akan berangkat adalah embarkasi Jakarta Pondok Gede JKG 01 yang insya Allah akan menjadi kloter perdana dalam operasional haji tahun ini. Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar rencananya akan melepas kloter perdana ini di asrama haji Pondok Gede Jakarta beserta mitra dari Komisi 8 DPR RI. Selanjutnya, jemaah kloter JKG 01 akan terbang ke Arab Saudi pada pukul 00.45 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, tahun ini pemerintah telah menyiapkan 3 maskapai penerbangan untuk melayani jamaah haji, yaitu Garuda Indonesia Airlines, Saudi Airlines, dan Lion Air. Total lebih dari 203.000 jamaah akan diberangkatkan dari 14 embarkasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami bersyukur bahwa seluruh persiapan pelayanan, baik di embarkasi maupun di Tanah Suci, telah selesai. Petugas haji kita, baik yang ada di Indonesia maupun di Arab Saudi, juga telah siap memberikan layanan terbaik, tidak hanya dalam aspek akomodasi, transportasi, maupun konsumsi, tetapi juga bimbingan dan konsultasi ibadah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ibadah haji adalah panggilan suci, anugerah agung yang harus kita syukuri dengan penuh kesungguhan. Kami titipkan harapan kepada seluruh jamaah agar senantiasa menjaga kesehatan, mengikuti bimbingan petugas, menaati peraturan yang berlaku di Tanah Suci, dan menjaga nama baik bangsa Indonesia selama menjalankan ibadah. Akhirnya, kami doakan semoga seluruh jamaah diberikan kelancaran, kemudahan, dan keselamatan dalam menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji, serta kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur dan makbul. Amin ya rabbal alamin. Haji Indonesia aman, nyaman, mabrur sepanjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Pak, pakai mic aja, Pak. Pakai mic, Pak. Boleh ditaruh aja, Pak. Sekalian biar Mic. Tadi saya bawa ya, tinggal situasi. Baik, silakan bila ada pertanyaan.
Jadi teman-teman media yang kami hormati dan kami banggakan, insya Allah ya, setiap hari nanti ada kabar Haji Indonesia yang secara rutin disampaikan melalui media center haji, dan itu mencakup berbagai hal terkait dengan operasional ibadah haji, informasi-informasi yang terjadi di Saudi, termasuk terkait dengan kondisi jamaah, masalah-masalah yang terjadi, dan bagaimana pemerintah melakukan penanganan terhadap berbagai isu. Jadi insya Allah setiap hari akan terupdate ke seluruh media di tanah air. Barangkali sebelum berlanjut ada beberapa pertanyaan, saya persilakan. Silakan. Saya Heru dari Radio El Sinta, izin tanya Pak. Ini terkait dengan kondisi cuaca nanti di Arab Saudi seperti apa, dan imbauan dari PHU sendiri seperti apa Pak kepada para jamaah haji. Terus yang kedua, nilai living cost ini bertambah nggak Pak? Apa seperti tahun kemarin? Terima kasih. Baik, untuk kondisi tahun ini, insya Allah jamaah akan melaksanakan ibadah haji dalam kondisi cuaca yang masih panas. Setidaknya di bulan Juni, puncak haji, ketika kita wukuf di Arafah, diperkirakan dilakukan pada tanggal 5 Juni 2025 ini, dan tentu saja bulan Juni masih masuk cuaca yang panas ya di Tanah Suci, dan karena itu tim kami, para petugas dan termasuk juga dari tenaga medis dan seluruh tim dari Kementerian Agama sudah menyampaikan kepada jamaah terkait dan apa yang harus dilakukan. Tentu saja menjaga ritme ibadah mereka, ibadah sunnah terutama sebelum puncak haji, karena memang tujuannya untuk melaksanakan ibadah haji, diatur energinya sehingga pada puncak haji kita harapkan seluruh jamaah berada dalam kondisi yang fit ya, dan prima tentunya. Nah, minum air yang cukup ya, dan ada juga metodenya katanya minumnya harus sering tapi tidak banyak-banyak ya, biar tidak dehidrasi, yaitu diperlukan sekali. Dan yang kedua tentu menjaga energi, memilih waktu yang tepat untuk ibadah sunnah dan lain-lain. Ini ada pendampingan khusus juga dari seluruh petugas haji kita. Dan kedua tadi terkait dengan living cost tahun ini tetap tidak bertambah seperti halnya di tahun yang lalu, berkisar 750 SAR ya, atau rial Saudi. Jadi seperti itu. Itu diserahkan kepada jamaah pada saat di embarkasi nanti di asrama. Oke. Ya, silakan ya. Dari TVRI Pak. ya. Pak, kalau pelaksanaan haji tahun ini kan ada tantangan besar Pak terkait pelaksanaan skema murur dan tanazul. Itu udah dari Kemenak sendiri udah menyiapkan rencana mitigasinya seperti apa, termasuk nanti penanganan jumlah lansia yang tahun ini cukup banyak. Ya. Baik, terima kasih. Sebagaimana sudah disampaikan berkali-kali di berbagai kesempatan bahwa tahun ini kita akan kembali menerapkan murur, yaitu istilah yang saat ini digunakan untuk menjelaskan satu proses di mana jamaah haji Indonesia pada saat puncak haji mereka akan wukuf di Arafah, dan kemudian setelah wukuf maka mereka harus bergeser ke Muzdalifah untuk mabit di sana. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, baik dengan kapasitas yang terbatas maupun dengan kondisi di lapangan yang cukup ekstrim, juga kondisi jamaah yang berbeda-beda kemampuannya, maka kemudian kami menerapkan kembali konsep murur, yaitu jamaah atau sebagian jamaah, khususnya lansia dengan kebutuhan khusus dan juga masyarakat dengan kebutuhan khusus atau disabilitas, itu kita skemakan untuk dapat langsung melewati wilayah Muzdalifah dan mereka akan langsung ke Mina ya, dan mereka akan mabit di Mina kemudian untuk melakukan jumroh. Jadi diberikan
tetapi mereka akan tinggal di hotel terdekat dengan lokasi Jamarot. Pemerintah telah menyiapkan 100.000 kapasitas untuk jamaah yang akan tinggal di wilayah Syisyah dan Raudhah, dua wilayah yang terdekat dengan Jamarot, dan perkiranya tahun ini ada 38.000 orang untuk tanazul, dan tadi yang murur itu jumlahnya sekitar 52.000 orang. Tentu kami juga memitigasi situasi di lapangan, karena tahun lalu kami juga menetapkan angka yang sama, ya sekitar 52.000 orang, tetapi yang berpartisipasi untuk murur misalnya lebih dari 60.000 orang. Nah ini tentu kami sosialisasikan terus kepada para pembimbing di KBIHU maupun para pembimbing dari Kementerian Agama. Saya kira itu. Saya sama Pak dari iNews. Untuk pertanyaan pertama, untuk jemaah tertua di tahun ini di usia berapa? Kemudian yang kedua berkaitan dengan visa jemaah seperti apa? Terutama ada beberapa jemaah yang menggunakan, kemarin ketahuan menggunakan visa yang tidak resmi. Terima kasih. Ya, yang pertama mengenai usia ya, sampai saat ini proses dokumen masih berjalan, termasuk juga yang istitoah. Jadi intinya tahun ini insya Allah tidak ada pembatasan usia, dan usia yang di atas 70 tahun pun sudah lebih dari 7%, dan usia yang di atas 90 tahun pun sudah banyak yang masuk, ya ada ratusan orang. Kami kemarin ada informasi ada 103 tahun usianya dari salah satu kabupaten, dan lebih banyak di atas 90 tahun. Nah mudah-mudahan mereka juga dapat kita layani pada haji tahun ini dengan baik sesuai dengan semangat kami, yaitu haji ramah lansia. Jadi saya kira itu ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan visa, sebagaimana disampaikan dalam beberapa waktu yang lalu, baik oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Kepala Badan Penyelenggara Haji, bahwa Saudi sudah menegaskan tahun ini mereka betul-betul akan sangat selektif, ya, sangat ketat di dalam menyeleksi orang-orang yang akan masuk ke Makkah sebelum musim haji. Hari-hari ini saja sudah banyak yang tidak boleh masuk ke Makkah kecuali dengan visa haji. Dan kami memohon dukungan serta kerjasama dari berbagai pihak untuk tidak coba-coba memberangkatkan orang Indonesia tanpa visa haji di musim haji ini. Jadi musim haji kalau wukuf tanggal 5 Mei selesai, 8, 9, 10, 11, maaf tadi 5 Juni itu wukuf di Arafah, 6, 7, 8, setelah itu biasanya pemerintah Saudi membuka umroh. Setelah itu bebas lagi Pak. Ya, tetapi sebelum itu tidak diperkenankan. Nah ini mohon kerjasamanya, karena selain dendanya yang besar juga ada konsekuensi lain dari pelanggaran imigrasi itu, yaitu sanksi 10 tahun tidak boleh kembali lagi ke Saudi kalau ketahuan. Oke, satu lagi terakhir. Ya, alhamdulillah untuk layanan-layanan baik untuk transportasi, kemudian juga penginapan atau hotel, akomodasi ya, dan juga konsumsi tahun lalu juga sudah kita persiapkan dengan baik dan juga layanannya sangat baik. Ya, ini juga dari hasil penilaian yang dilakukan oleh BPS ya terhadap jamaah kita ya. Kalau 1-2 kasus atau 1-2 peristiwa masalah pastinya ada, dan alhamdulillah bisa kita tangani dengan baik. Misalnya tiba-tiba keran ada yang mati, ataupun air berkurang, ataupun air conditioner yang tidak berjalan, tidak berfungsi dan baik. Nah, justru perhatian kami saat ini lebih fokus ya, selain yang tadi standarnya sudah ada, itu di Arafah ya, di mana kita akan dilayani 8 syarikah, dan di Mina. Ya, itu situasi yang paling krusial bagi jamaah kita, karena memang akan padat sekali. 2 juta orang akan berkumpul di satu tempat di waktu yang sama, di jam yang sama, dan melakukan hal yang sama. Nah, ini butuh manajemen yang kuat dan mitigasi yang baik. Dan
tanazul yang kami sebutkan tadi diantaranya adalah untuk merelaksasi situasi di Mina. Ya, khususnya misalnya contoh saja, bila ada lansia yang tidak bisa menunggu antri sampai 1 jam, 1 jam setengah di toilet karena panjang sekali antriannya, ya kalau ditanazulkan di hotel, mereka akan bisa mendapatkan kelebihan dan kemudahan, ya, kelebihan-kemudahan. Nah, terakhir, tanazul yang kami sebutkan tadi sebetulnya ya biasa dilakukan oleh sebagian jamaah, oleh beberapa KBIHU, bahkan beberapa travel haji, nah, tetapi sebelumnya itu belum didesainkan oleh kita. Nah, kita dengan tanazul ini mengharapkan hak jamaah untuk konsumsi yang telah disediakan untuk mereka di Mina itu bisa kami sediakan di hotel. Jadi jamaah yang melakukan tanazul itu tidak kehilangan haknya. Saya kira itu. Mungkin itu saja dulu. Sementara terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak, pakai mic aja Pak. Boleh ditekan aja Pak, sekalian biar Tadi saya bawa ya, tinggal situasi. Baik, silakan bila ada pertanyaan. Ya. Jadi teman-teman media yang kami hormati dan kami banggakan, insya Allah ya, setiap hari nanti ada kabar Haji Indonesia yang secara rutin disampaikan melalui media center haji, dan itu mencakup berbagai hal terkait dengan operasional ibadah haji, informasi-informasi yang terjadi di Saudi, termasuk terkait dengan kondisi jamaah, masalah-masalah yang terjadi, dan bagaimana pemerintah melakukan penanganan terhadap berbagai isu. Jadi insya Allah setiap hari akan terupdate ke seluruh media di tanah air. Barangkali sebelum berlanjut ada beberapa pertanyaan, saya persilakan. Silakan. Saya Heru dari Radio El Sinta, izin tanya Pak. Ini terkait dengan kondisi cuaca nanti di Arab Saudi seperti apa, dan imbauan dari PHU sendiri seperti apa Pak kepada para jamaah haji. Terus yang kedua, nilai living cost ini bertambah nggak Pak? Apa seperti tahun kemarin? Terima kasih. Baik, untuk kondisi tahun ini, insya Allah jamaah akan melaksanakan ibadah haji dalam kondisi cuaca yang masih panas. Setidaknya di bulan Juni, puncak haji, ketika kita wukuf di Arafah, diperkirakan dilakukan pada tanggal 5 Juni 2025 ini, dan tentu saja bulan Juni masih masuk cuaca yang panas ya di Tanah Suci, dan karena itu tim kami, para petugas dan termasuk juga dari tenaga medis dan seluruh tim dari Kementerian Agama sudah menyampaikan kepada jamaah terkait dan apa yang harus dilakukan. Tentu saja menjaga ritme ibadah mereka, ibadah sunnah terutama sebelum puncak haji, karena memang tujuannya untuk melaksanakan ibadah haji, diatur energinya, sehingga pada puncak haji kita harapkan seluruh jamaah berada dalam kondisi yang fit ya, dan prima tentunya. Nah, minum air yang cukup ya, dan ada juga metodenya katanya minumnya harus sering tapi tidak banyak-banyak ya, biar tidak dehidrasi, yaitu diperlukan sekali. Dan yang kedua tentu menjaga energi, memilih waktu yang tepat untuk ibadah sunnah dan lain-lain. Ini ada pendampingan khusus juga dari seluruh petugas haji kita. Dan kedua tadi terkait dengan living cost tahun ini tetap tidak bertambah seperti halnya di tahun yang lalu, berkisar 750 SAR ya, atau rial Saudi. Jadi seperti itu. Itu diserahkan kepada jamaah pada saat di embarkasi nanti di asrama. Oke. Ya, silakan ya. Dari TVRI Pak. Ya. Pak, kalau pelaksanaan haji tahun ini kan ada tantangan besar Pak terkait pelaksanaan skema murur dan tanazul. Itu udah dari Kemenak sendiri udah menyiapkan rencana mitigasinya seperti apa, termasuk nanti penanganan jumlah lansia yang tahun ini cukup banyak. Ya. Baik, terima kasih. Sebagaimana sudah disampaikan berkali-kali di berbagai kesempatan bahwa tahun ini kita akan kembali menerapkan murur, yaitu istilah yang saat ini digunakan untuk menjelaskan satu proses di mana jamaah haji Indonesia pada saat puncak haji mereka akan wukuf di Arafah, dan kemudian setelah wukuf maka mereka harus bergeser ke Muzdalifah untuk mabit di sana. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, baik dengan kapasitas yang terbatas maupun dengan kondisi di lapangan yang cukup ekstrim, juga kondisi jamaah yang berbeda-beda kemampuannya, maka kemudian kami menerapkan kembali konsep murur, yaitu jamaah atau sebagian jamaah, khususnya lansia dengan kebutuhan khusus dan juga masyarakat dengan kebutuhan khusus atau disabilitas, itu kita skemakan untuk dapat langsung melewati
wilayah Musdalifah dan mereka akan langsung ke Mina, ya, dan mereka akan mabit di Mina kemudian untuk melakukan jumroh. Jadi diberikan keleluasaan bagi mereka untuk tidak mabit di Musdalifah, ya, termasuk juga dengan ribuan kursi roda yang dibawa oleh jamaah. Ya, kita sarankan dan kita atur agar evakuasi berjalan lancar, maka kita desainkan bisa langsung ke Mina. Yang kedua, ya tanazul. Ya, tanazul ini adalah sebuah istilah yang juga digunakan saat ini untuk menjelaskan proses di mana sebagian jamaah, ya sekitar kira-kira sebesar 38.000 jamaah, itu setelah melakukan jumrah di Jamarat, di Mina itu, mereka tidak kembali ke tenda, tetapi mereka akan tinggal di hotel terdekat dengan lokasi Jamarat. Pemerintah telah menyiapkan 100.000 kapasitas untuk jamaah yang akan tinggal di wilayah Syisyah dan Raudhah, dua wilayah yang terdekat dengan Jamarat, dan perkiranya tahun ini ada 38.000 orang untuk tanazul, dan tadi yang murur itu jumlahnya sekitar 52.000 orang. Tentu kami juga memitigasi situasi di lapangan, karena tahun lalu kami juga menetapkan angka yang sama, ya sekitar 52.000 orang, tetapi yang berpartisipasi untuk murur misalnya lebih dari 60.000 orang. Nah ini tentu kami sosialisasikan terus kepada para pembimbing di KBIHU maupun para pembimbing dari Kementerian Agama. Saya kira itu. Saya sama Pak dari iNews. Untuk pertanyaan pertama, untuk jemaah tertua di tahun ini di usia berapa? Kemudian yang kedua berkaitan dengan visa jemaah seperti apa? Terutama ada beberapa jemaah yang menggunakan, kemarin ketahuan menggunakan visa yang tidak resmi. Terima kasih. Ya, yang pertama mengenai usia, ya, sampai saat ini proses dokumen masih berjalan, termasuk juga yang istitoah. Jadi intinya tahun ini insya Allah tidak ada pembatasan usia, dan usia yang di atas 70 tahun pun sudah lebih dari 7%, dan usia yang di atas 90 tahun pun sudah banyak yang masuk, ya, ada ratusan orang. Kami kemarin ada informasi ada 103 tahun usianya dari salah satu kabupaten, dan lebih banyak di atas 90 tahun. Nah, mudah-mudahan mereka juga dapat kita layani pada haji tahun ini dengan baik sesuai dengan semangat kami, yaitu haji ramah lansia. Jadi saya kira itu, ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan visa, sebagaimana disampaikan dalam beberapa waktu yang lalu, baik oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Kepala Badan Penyelenggara Haji, bahwa Saudi sudah menegaskan tahun ini mereka betul-betul akan sangat selektif, ya, sangat ketat di dalam menyeleksi orang-orang yang akan masuk ke Makkah sebelum musim haji. Hari-hari ini saja sudah banyak yang tidak boleh masuk ke Makkah kecuali dengan visa haji. Dan kami memohon dukungan serta kerjasama dari berbagai pihak untuk tidak coba-coba memberangkatkan orang Indonesia tanpa visa haji di musim haji ini. Jadi musim haji kalau wukuf tanggal 5 Mei selesai, 8, 9, 10, 11, maaf tadi, 5 Juni itu wukuf di Arafah, 6, 7, 8, setelah itu biasanya pemerintah Saudi membuka umroh. Setelah itu bebas lagi, Pak. Ya, tetapi sebelum itu tidak diperkenankan. Nah, ini mohon kerjasamanya, karena selain dendanya yang besar juga ada konsekuensi lain dari pelanggaran imigrasi itu, yaitu sanksi 10 tahun tidak boleh kembali lagi ke Saudi kalau ketahuan. Oke, satu lagi terakhir, Mbak. Terima kasih Pak, saya Reni dari Tempo. Yang mau saya tanyakan kan dari berkaca dari tahun lalu beberapa permasalahan yang muncul itu kan dari catering, armada, dan tenda dan yang lain-lain. Boleh dijelaskan Bapak mungkin persiapannya tahun ini terkait dengan catering, armada, tenda, dan populasi jemaah Indonesia seperti apa? Ya, alhamdulillah untuk layanan-layanan baik untuk transportasi, kemudian juga penginapan atau hotel, akomodasi, ya, dan juga konsumsi tahun lalu juga sudah kita persiapkan dengan baik, dan juga layanannya
sangat baik. Ya, ini juga dari hasil penilaian yang dilakukan oleh BPS ya terhadap jamaah kita. Ya, kalau 1-2 kasus atau 1-2 peristiwa masalah pastinya ada dan alhamdulillah bisa kita tangani dengan baik. Misalnya tiba-tiba keran ada yang mati ataupun air berkurang ataupun air conditioner yang tidak berjalan, tidak berfungsi dan baik. Nah, justru perhatian kami saat ini lebih fokus ya, selain yang tadi standarnya sudah ada, itu di Arafah ya, di mana kita akan dilayani 8 syarikah, dan di Mina ya, itu situasi yang paling krusial bagi jamaah kita karena memang akan padat sekali. 2 juta orang akan berkumpul di satu tempat di waktu yang sama, di jam yang sama, dan melakukan hal yang sama. Nah, ini butuh manajemen yang kuat dan mitigasi yang baik. Dan tanazul yang kami sebutkan tadi diantaranya adalah untuk merelaksasi situasi di Mina. Ya, khususnya misalnya contoh saja, bila ada lansia yang tidak bisa menunggu antri sampai 1 jam, 1 jam setengah di toilet karena panjang sekali antriannya, ya kalau ditanazulkan di hotel, mereka akan bisa mendapatkan kelebihan dan kemudahan, ya, kelebihan kemudahan. Nah, terakhir, tanazul yang kami sebutkan tadi sebetulnya ya biasa dilakukan oleh sebagian jamaah, oleh beberapa KBIHU, bahkan beberapa travel haji, nah, tetapi sebelumnya itu belum didesainkan oleh kita. Nah, kita dengan tanazul ini mengharapkan hak jamaah untuk konsumsi yang telah disediakan untuk mereka di Mina itu bisa kami sediakan di hotel. Jadi jamaah yang melakukan tanazul itu tidak kehilangan haknya. Saya kira itu. Mungkin itu saja dulu. Sementara terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.